Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ali Atifah Farwita dari kelas 10C. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas remedial biologi dari Ustadz Dodi. Video ini menjelaskan tentang apa itu virus dan bagaimana caranya dan semua seluk-beluk tentang virus. Mari kita masuk ke slide yang pertama, yaitu pengertian virus. Virus adalah agen infeksi yang sangat kecil, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron, dan tidak memiliki struktur seluler. Virus hanya bisa berkembang biak dalam sel hidup makhluk lain, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme lainnya, seperti bakteri. Contoh bakteri yang menginfeksi mikroorganisme yaitu bakteriofag. Contoh virus yang menginfeksi organisme yaitu bakteriofag yang menginfeksi bakteri. Selanjutnya yaitu sejarah virus. Peneliti tentang virus dimulai dari Adolf Meyer pada tahun 1883. Adolf Meyer menyatakan penyakit mozaik pada tembakau. Penyakit mozaik pada tembakau yaitu ditandai dengan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Dilanjutkan oleh Matryanovsky menemukan bahwa agen penyakit pada tembakau itu adalah virus bakteri yang berukuran sangat kecil. Dan dilanjutkan oleh Page menyebutkan virus adalah sebagai racun hidup dan adanya agen yang menginfeksi tanaman tembakau yang disebut virus lolos saringan. Disempurnakan oleh Stanley yang menemukan bahwa dan memberikan nama virus yang menginfeksi penyakit tembakau tadi yaitu tobacco mosaic virus. Dan Stanley berhasil mendorong dunia biologi untuk lebih mendalami tentang virus, dan sampai sekarang ini peneliti masih meneliti tentang virus. Selanjutnya ciri-ciri virus. Yang pertama yaitu tidak hidup di luar sel inangnya, alias virus itu kalau di luar sel inangnya dia tuh hanya partikel kecil aja, tidak memiliki efek kepada yang lainnya. Ataupun virus itu kalau di luar sel inangnya sama dengan benda mati. Selanjutnya ciri-ciri virus, ukuran dan struktur sangat kecil, biasanya berukuran 20 sampai 300 nanometer. Selanjutnya parasit obligat, yaitu berbahaya atau merusak sel inangnya. Dan ciri-ciri virus yang terakhir yaitu hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA ataupun RNA yang berada di kepala virus atau kapsid. Selanjutnya yaitu struktur virus. Virus terdiri dari kepala virus, dari sini ke sini yaitu kepala virus, leher virus dari ke sini, dan ekor virus. Kepala virus ini terdiri dari kapsid yang tersusun atas protein-protein. Selanjutnya di dalam kapsid itu ada DNA ataupun RNA yang dimiliki oleh virus. Selanjutnya ekor virus. Ekor virus ini tersusun atas selubung ekor, serabut ekor, dan plak dasar. Plak dasar yaitu yang menempelkan virus ke dalam sel inangnya. Selanjutnya yaitu replikasi virus. Virus memiliki dua
jenis sistem replikasi yaitu sistem litik dan sistem lisogenik. Pada sistem litik, yang pertama yaitu observasi, melekatnya virus kepada sel inang. Dilanjutkan dengan sistem penetrasi yaitu masuknya asam nukleat virus ke dalam tubuh sel inang. Dilanjutkan dengan eklivase, asam nukleat yang dimasukkan tadi mengambil alih sistem metabolisme yang dimiliki oleh sel inangnya. Dilanjutkan dengan perakitan, virus merakit bagian-bagian untuk membentuk virus seperti virus yang utuh. Dilanjutkan dengan penggabungan, virus menggabungkan yang telah dirakit tadi menjadi virus utuh, dan diakhiri dengan sistem lisis, yaitu pecahnya sel inang yang disebabkan oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh virus. Nah, kalau di sistem lisogenik, pada yang pertama yaitu sama, dan dimulainya dengan observasi, yaitu fase merekat pada suatu bakteri. Dilanjutkan dengan tahap penetrasi, yaitu DNA yang dimasukkan ke dalam sel inangnya. Di sini nih yang berbedanya nih. Di sini nih, kalau di sistem litik kan mengambil alih. Kalau di sistem lisogenik, DNA atau RNA yang masuk tadi menggabung dengan kromosom sel inangnya. Nah, selanjutnya ketika sel inangnya membelah, DNA atau RNA tadi juga ikutan membelah. Dan dilanjutkan dengan sistem sintesis, yaitu ketika ada rangsangan yang membuat DNA atau RNA dari virus tadi berpisah dari sel inangnya. Dan dilanjutkan dengan sistem litik, dan akhiri akan berakhir juga dengan sistem lisis. Selanjutnya, berdasarkan jenis genetiknya, ada 2 klasifikasi virus, yaitu DNA dan RNA. Contoh virus RNA yaitu picovirus, penyebab penyakit polio, dan TNV, penyebab penyakit bercak kuning pada tanaman. Contoh virus DNA yaitu adenovirus, penyebab penyakit pneumonia, dan paramyxovirus, penyebab penyakit cacar. Berdasarkan bentuk kapsid, ada virus yang berbentuk helix. Contoh virus yang berbentuk helix yaitu virus influenza dan virus TNV. Icosahedral yaitu contohnya virus polio dan virus adenovirus. Ada juga bentuk kapsid yang kompleks, yaitu contohnya paramyxovirus. Berdasarkan sel inang yang dijangkitnya, virus dibagi menjadi 4, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, atau bakteri. Contoh yang menjangkit manusia yaitu herpes, hepatitis, dan lain-lainnya. Contoh hewan yaitu rabies, NCD. Dan contoh pada tumbuhan yaitu TNV, dan kalau bakteri yaitu virus T. Berdasarkan cara replikasinya, virus dibagi menjadi 2, yaitu litik dan lisogenik. Litik yaitu menghancurkan sel inang, dan lisogenik menyatu dengan materi genetik sel inang. Virus ini memiliki peran negatif terhadap manusia, hewan, ataupun tumbuhan.
Yang pertama yaitu menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu misalnya flu yang disebabkan oleh virus influenza, dan AIDS yang disebabkan oleh virus HIV, dan banyak lagi, misalkan Valencia zoster yang menyebabkan cacar air, yang sebagai dasar menyebabkan anak-anak, misalkan, dan paramyxovirus yaitu yang menyerang unggas, contohnya paramyxovirus yang menyerang unggas yang menyebabkan penyakit tatelo pada unggas, yaitu, dan rhabdovirus yang menyerang sistem saraf dan menyebabkan penyakit rabies. Dan masih banyak lagi virus-virus yang merusak. Yang kedua yaitu merugikan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu dari sekian banyaknya peran negatif virus, ada juga peran positifnya nih, yaitu yang pertama digunakan dalam terapi gen untuk mengobati penyakit genetik. Dan selanjutnya alat dalam bioteknologi, misalnya untuk modifikasi gen dan banyak lainnya. Dan selanjutnya membantu studi molekuler dan biologi sel. Dan ada juga virus dijadikan sebagai vaksin dan interferon, yaitu protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai reseptor terhadap infeksi virus. Fungsinya yaitu untuk mencegah replikasi virus pada sel host. Selanjutnya pencegah dan penanggulangan virus. Kan banyak tuh peran negatifnya, kita harus mencegahnya yaitu dengan vaksinasi diri, membersihkan diri, dan meminimalkan kontak dengan sumber infeksi. Kalau misalkan udah terjangkit oleh virus, bisa nih diobati dengan obat antivirus, meskipun tidak semua virus dapat diobati dengan obat, tapi kita harus berusaha terlebih dahulu. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh biasanya memakai peran utama dalam melawan infeksi virus. Jadi kita harus menjaga diri supaya sistem kekebalan tubuh kita ini tidak goyah atau longgar, bisa diterobos oleh virus. Nah, itu slide yang terakhir. Jadi terima kasih untuk saya ucapkan untuk semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.